Halo pemirsa, selamat pagi. Seorang istri dianiaya suaminya dengan senjata tajam hanya karena kesal sang istri tak mau ditinggal bekerja oleh suaminya. Pelaku sempat merekayasa, menyebutkan istrinya terluka akibat kejatuhan senjata tajam. Saya, Brigita Ferlina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. 819 jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran Polda mengingati musuh okupasi Pemirsa, menghindari kucing di tengah jalan, sebuah truk terguling dan menabrak kios bensin eceran hingga terbakar. Kobaran api membakar 7 rumah serta 10 sepeda motor. Tragis, istri sopir truk dan anak balitanya tewas tak bisa menyelamatkan diri. Kobaran api menghanguskan 7 rumah warga di Kabupaten Lahat, Sumatera Utara. Bermula saat truk pengangkut daging dari Palembang melintas di lokasi, hilang kendali karena berusaha menghindar kucing di tengah jalan raya. Tak bisa kendalikan kemudi, sopir menabrak warung penjual minyak eceran hingga terguling. Naas, tabrakan memicu percikan api yang langsung melalap seluruh badan truk hangus terbakar. Bahkan api merembet ke 7 rumah warga di sebelahnya, termasuk membakar habis 10 sepeda motor yang terparkir. Akibatnya, istri sopir truk termasuk anak balitanya tewas di lokasi, sementara 1 anak lainnya mengalami luka bakar. Informasi dari masyarakat menghindari ada binatang berupa kucing hitam melintas. Saat menghindar dari kucing itu, sang sopir kemudian tidak mampu mengendalikan kendaraannya sehingga menabrak satu buah rumah. Setelah itu menimbulkan kebakaran. Nah, dari peristiwa itu ada korban, 2 korban jiwa, dan yang 2 lagi posisinya mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan ini. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Balaputra iNews melaporkan. Saat razia, Polda Metro Jaya mendapati lebih dari 150 pengunjung memadati sebuah bar di Kuningan, Jakarta Selatan. Bar yang buka hingga dini hari direkomendasikan agar dicabut izinnya karena melanggar protokol kesehatan. Sekitar 150 pengunjung didapati memadati sebuah bar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan saat petugas menggelar razia protokol kesehatan. Selain banyak pengunjung, bar ini buka hingga dini hari melebihi waktu yang ditentukan Pemprov DKI untuk menekan penyebaran COVID-19. Petugas selalu menggelar rapid test antigen dan tes urin bagi seluruh pengunjung dan karyawan bar. Meski hasilnya seluruh pengunjung non-reaktif COVID-19 dan negatif narkoba, petugas merekomendasikan mencabut izin dan menyegel bar tersebut karena melanggar protokol kesehatan. Ada sesuai dengan peraturan Gubernur DKI adalah 25%. Namun yang kita lihat tadi hampir 100% dan tempatnya full. Pada saat kita cek ke dalam, banyak juga yang tidak pakai masker dan berkerumun. Tentu saja ini berbahaya buat. Tindakan selanjutnya apa yang diberikan kepada bar ini, Pak? Tentu saja akan kita segel dan kita akan melakukan polis lain. Sementara itu, saat razia di tempat karaoke di Jakarta Utara, petugas mendapati seorang pengunjung membawa 1 klip sabu. Hasil tes urin, pria ini positif mengkonsumsi narkoba. Petugas memasang garis polisi di tempat ini serta direkomendasikan untuk ditutup. Dari Jakarta, Rio Manik iNews melaporkan. Seorang pelajar SMK tewas dikeroyok komplotan geng motor di Medan, Sumatera Utara. Pengeroyokan dipicu dendam antar geng motor. Ironis, pelaku sengaja merekam kejadian sadis ini dan mengunggahnya ke media sosial. Belasan anggota geng motor menganiaya KF, seorang pelajar SMK di kawasan Medan Sunggal, Sumatera Utara. Akibat kejadian ini korban tewas. Tak cuma itu, motor korban juga dicuri dan uang hasil penjualannya digunakan untuk bersenang-senang oleh para pelaku. Para pelaku sengaja merekam kejadian sadis ini dan mengunggahnya ke media sosial. Berdasarkan video tersebut, 7 dari 17 pelaku penganiayaan berhasil ditangkap.
Para pelaku tega menghilangkan nyawa korban karena dendam. Terjadi keributan antara geng motor korban dengan para pelaku di kawasan Seismayang. Kematian korban akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka, dan saat ini yang berhasil kita amankan ada sebanyak 7 orang tersangka, yang seluruhnya 6 orang masih berstatus anak-anak dan 1 sudah berstatus dewasa. Para pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridho Nasution melaporkan. Seorang wanita ditemukan tewas di kebun tebu di Jombang, Jawa Timur. Saat ditemukan, korban mengenakan celana jeans. Dekat lokasi didapati dompet berisi buku tabungan bank yang diduga milik korban. Warga Rejo Slamet, Mojowarno, Jombang, Jawa Timur dikejutkan dengan peristiwa penemuan jasad seorang wanita yang tak dikenal pada sebuah kebun tebu. Saat ditemukan, korban mengenakan celana jeans ketat. Diduga korban sudah tewas beberapa hari lalu karena saat ditemukan beraroma tak sedap. Tak jauh dari lokasi penemuan korban, warga menemukan sebuah dompet yang berisi buku tabungan yang diduga milik korban. Tengkorak seperti miring. Jenis kelaminnya laki atau perempuan? Enggak tahu Pak. Nggak tampak. Kalau lihat langsung seperti ya Pak. Belum diketahui penyebab kematian korban yang tewas dengan berpakaian modis di kebun tebu ini. Jadi menggunakan baju kaos tank top dan celana jeans warna biru, kemudian sepatunya warna merah gitu sepatunya. Dan ditemukan petunjuk apa aja dari Ciri-ciri seorang wanita, seorang wanita. Itu aja sementara yang kami temukan di TKP. Jenazah korban dibawa ke RSUD Jombang untuk diotopsi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. Pemirsa, 2 nenek kakak beradik ditemukan mengenaskan di rumahnya di Makassar, Sulawesi Selatan. 1 orang tewas, 1 lainnya kritis. Warga mendobrak pintu rumah korban karena curiga keduanya tak keluar rumah sejak 5 hari lalu. Petugas mengevakuasi 2 orang nenek bersaudara dalam kondisi tak berdaya dari rumahnya di Komplek Pili, Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Tragis, 1 nenek dalam kondisi tewas sementara 1 lainnya kritis. Awalnya tetangga curiga mencium bau tak sedap dari rumah korban. Selain itu, sudah hampir 2 pekan keduanya juga tidak terlihat beraktivitas. Mengejutkan, saat rumah didobrak oleh warga, kedua nenek dalam kondisi tertidur tak berdaya. Warga sekitar mengetahui lansia kakak beradik ini hanya tinggal berdua dan jarang dijenguk oleh keluarganya. Meninggal. Pokoknya kenapa? Laki-laki atau perempuan semua? Perempuan semua. Dia bersaudara. Bersaudara yang umur 80 tahun dengan 82. Jadi sudah 5 hari tidak diketahui Pak? Sudah 5 hari. Sudah lama tinggal sendiri atau seperti apa Pak? Sudah lama. Sudah lama, sudah Iya. berapa tahun Pak? Sudah 10 tahunan kayaknya. Membuka dengan paksa pintu untuk mengetahui keberadaan mereka betul apa keadaan mereka di dalam bagaimana yang sebenarnya. Dan ternyata setelah kami melihat bahwa 1 sudah dalam keadaan meninggal dunia dan atas nama Joyce, dan 1 masih hidup tetapi sudah kritis, dan kami langsung evakuasi ke rumah sakit yang masih hidup. Jasad nenek tewas dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk diperiksa, sementara 1 lainnya yang dalam kondisi kritis dirawat secara intensif. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win melaporkan. Beraksi dengan modus tanya alamat, 2 pria mencuri motor di Jakarta Barat. Aksinya dipergoki warga, kedua pelaku dihakimi hingga babak belur. Dua pria ini terekam CCTV hendak mencuri motor di kawasan gang rumah warga di Jalan Lingkar Luar, Duri Kosambi, Jakarta Barat.
Gerak-gerik keduanya mencurigakan, membuat pemilik rumah langsung memeriksa CCTV, ditambah para pelaku dipergoki mengintip ke dalam rumah. Saat itulah warga berkumpul dan menginterogasi kedua pelaku yang berdalih sedang mencari alamat. Namun saat digeledah, ditemukan kunci letter T di dalam tas salah satu pelaku. Warga emosi langsung menganiaya keduanya. Kita lihat monitor, hari kita ke depan dong, karena udah ketahuan ke depan. Nah, pas ke depan tanya-tanya katanya dia lagi nyari alamat temennya kan nggak ada di sini, alamatnya nggak ada. Orang ngumpul banyak, diinterogasi, kita pegang tasnya. Nah di situ ketahuan ada kunci T. Emang kecurigaan udah benar, pas ada kunci T ya berarti makin jelas. Kedua pelaku ditahan di Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, pengemudi mobil yang menabrak seorang bocah di Kembangan, Jakarta Barat ditetapkan sebagai tersangka dan terancam 5 tahun penjara. Pengemudi mobil dinilai lalai karena bermain handphone hingga tidak melihat korban yang sedang bermain genangan air pasca hujan. Polisi menetapkan Zainal Abidin sebagai tersangka setelah menabrak seorang bocah yang sedang bermain genangan air di Jalan Haji Maju, Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Dari penyelidikan terbukti pelaku lalai dan tidak konsentrasi karena bermain handphone saat menyetir. Pelaku warga Petukangan, Jakarta Selatan ini dijerat UU Lalu Lintas dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Menahan pelakunya dan kami juga sudah memeriksa ke rumah sakit baik itu pengemudi maupun korban untuk kita ketahui nanti hasil dari rumah sakit. Ya karena kelalaiannya, dia menggunakan HP. Iya. Ya, karena kurang konsentrasi dan karena kelalaian. Korban Adelio Seta Andi saat itu sedang bermain genangan air bersama 3 temannya di jalan dengan posisi jongkok. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku mengendarai mobil dan tidak menyadari bocah 5 tahun bersama teman-temannya tersebut sedang bermain hingga menabrak korban. Akibatnya korban mengalami luka di lengan dan punggung. Lukanya di bagian mana, Bu? Mungkin sebelah sini. Karena yang tertabrak kan ininya nih, sebelah sini nih. Sebelah yang dia lagi begini ya. Berarti sebelah sini nih. Dari kejadian ini, para pengendara kembali diingatkan untuk tidak bermain handphone saat berkendara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, awasi anak Anda saat bermain. Seorang bocah tewas tenggelam di perairan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara saat bermain bersama teman-temannya. Keluarga korban histeris. Keluarga histeris menangisi tewasnya bocah laki-laki di perairan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Jasad korban Adi Lesmana ditemukan terbujur kaku, tersangkut di bebatuan laut. Awalnya bocah 10 tahun ini sedang bermain bersama 5 teman-temannya. Diduga derasnya arus ombak membuat korban terseret dan tidak bisa menyelamatkan diri. Ironis, saat kejadian sang ayah sedang bekerja dan baru mengetahui anaknya tewas setelah jasadnya ditemukan. Saya lagi kerja dipanggil sama Depa. Katanya 5 orang mainnya. Teman-temannya mainnya. Jasad korban dibawa ke rumah duka. Cuaca buruk dan lokasi rawan kecelakaan menjadi imbauan agar orang tua selalu mengawasi anak-anak di bawah umur saat bermain. Dari Jakarta, Pendra Kuniawan, iNews melaporkan. Seorang ayah dan 2 anaknya di Blitar, Jawa Timur ditemukan tewas di kamar rumahnya. Ada luka di leher, 2 anak korban diduga tewas dicekik hingga kehabisan oksigen. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.